Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis Pirate Sample T-Test menggunakan program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari Pirate Sample T-Test. Uji Pirate Sample T-Test merupakan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan dan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, skala data yang digunakan dalam uji Pirate Sample T-Test yaitu data interval atau data rasio. Dan data yang dianalisis merupakan data before after atau data pre dan post dengan artian data sebelum dan data sesudah. Uji Pirate Sample T-Test termasuk ke dalam statistik parametrik, yang artinya asumsi uji normalitas data wajib terpenuhi. Nah, apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji Pirate Sample T-Test, selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data untuk uji Pirate Sample T-Test, di mana data yang digunakan yaitu data before dan data after. Nah, data inilah yang akan kita input ke program Minitab. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di program Minitab. Nah, seperti ini ya. Dimana di dalam video ini saya menggunakan Minitab versi 21. Dan untuk tahapan analisis yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas data. Nah, caranya kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih Normality Test. Masukkan data before ke kolom variabel, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas untuk data before. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal, atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal, atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas, selanjutnya, kita bisa melakukan analisis output normalitas untuk data before. Diketahui, nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,782. Nah, angka ini ya, di mana nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,782 lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal, atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita melakukan analisis uji normalitas data pada data before, selanjutnya kita akan melakukan analisis uji normalitas data pada data after. Nah, caranya sama. Kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih Normality Test. Nah, ini data before kita hapus, lalu kita masukkan data after, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas pada data after. Nah, untuk analisis outputnya, diketahui nilai p-value sebesar 0,941. Nah, angka ini ya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal, atau asumsi uji normalitas data sudah
terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya asumsi normalitas data sudah terpenuhi, baik data before ataupun data after, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji Pirate Sample T-Test. Nah, caranya kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih Pirate T-Test. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk pengisian pada kolom sampel 1, kita masukkan data before. Lalu untuk pengisian pada kolom sampel 2, kita masukkan data after. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji Pirate Sample T-Test. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam Pirate Sample T-Test. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam Pirate Sample T-Test, selanjutnya di sini ada analisis output Pirate Sample T-Test. Diketahui nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,000. Nah, angka ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan pada data before dan data after. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana Kak jika ada salah satu data yang distribusi datanya tidak normal? Nah, jika menghadapi kasus seperti itu, saran saya kawan-kawan semua bisa melakukan transformasi data. Tapi, jika setelah melakukan transformasi data masih tidak normal, kawan-kawan semua bisa menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji Pirate Sample T-Test. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin kawan-kawan semua bingung jika nilai p-value yang diperoleh tepat di angka 0,05. Jika mendapatkan kasus seperti itu, kawan-kawan semua bisa melakukan perbandingan antara nilai t-value atau nilai t-hitung dengan t-tabel untuk menarik kesimpulan ada perbedaan atau tidak pada kedua data, baik data before after ataupun data pre dan post. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji Pirate Sample T-Test menggunakan program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.